Sam dan Billy masuk terlebih dahulu memasuki kota Roscek. Ketika melihat mereka berdua, penduduk mulai ketakutan dan menyuruh anggota keluarganya untuk masuk ke dalam rumah. Terlihat di sana semua anak buah Bogu sudah mulai waspada karena kedatangan mereka. Sam dan Billy pun langsung menemui anak buah Bogu tersebut. Sheriff bertanya, "Kalian siapa?" Sam bilang dia hanyalah seorang penggelana. Kemudian, salah satu anak buah Bogu meminta senjata Sam untuk diserahkan. Sam bilang kalau dia adalah orang yang taat hukum dan dia tidak keberatan untuk menyerahkan senjatanya. Namun, dia bilang entah dengan teman-teman yang lainnya. Ternyata, Goody, Dan, Vasquez, Jack sudah ada di sekeliling tempat itu. Dan mereka pun bertanya apa tujuan Sam dan teman-temannya kemari. Sam bilang kalau di sini ada orang-orang pengecut yang hanya berani menembak orang-orang dari belakang dan menembak wanita. Dan menyuruh anak buahnya Bogu mengatakan pada Bogu agar menemui Sam di sini. Ketika anak buahnya Bogu itu bersiul untuk memanggil yang lainnya, ternyata dia sudah dibunuh oleh Red. Dan Red pun memanah satu orang lainnya lagi. Dan saling tembak-menembak pun tidak terelakkan lagi. Karena ketakutan, Sheriff pun bersembunyi di kolong rumah. Mereka berenam saling bahu-membahu membantai semua anak buah Bogu. Tapi entah apa yang terjadi dengan Goody. Dia seperti ketakutan. Sampai ada satu orang yang melarikan diri, Goody pun membidiknya. Dan yang ada di sana menyuruh Goody untuk menembaknya. Tapi Goody tidak menembaknya. Billy pun datang dan mengambil senjata yang ada di tangan Goody. Bawa senjatanya macet. Mereka pun berhasil menghabisi semuanya. Kemudian Sam menyuruh Sheriff untuk keluar dari persembunyiannya dan memintanya untuk menemui Bogu serta bilang padanya kalau mereka sudah menguasai kota dan meminta Bogu untuk membuat kesepakatan. Sheriff pun menjawab bahwa Bogu tidak akan mau membuat kesepakatan dan dia akan mengirimkan orang sebanyak mungkin untuk melumatkan tempat ini. Tapi Sam bilang dia akan menunggunya di tempat ini. Kemudian Emma dan Teddy pun datang dan meminta seluruh penduduk untuk keluar. Emma pun mengatakan kalau mereka di sini untuk menolong para penduduk. Tapi, sepertinya penduduk itu sangat ketakutan. Kemudian Sam pun menjelaskan bahwa ini semua hanyalah awal dari perang yang sebenarnya. Sam mengatakan kalau mereka di sini untuk membantu. Dan mereka pun membutuhkan bantuan dari semua penduduk untuk membantu mereka bertempur. Mereka hanya punya 1 minggu untuk mempersiapkan semuanya. Emma pun mengatakan jika mereka tidak ingin membantu, silakan pergi dari kota ini. Lanjut. Esoknya, sebagian penduduk yang ketakutan mulai pergi meninggalkan kota. Lalu, Emma pun datang dengan pasukan yang siap untuk berjuang mempertahankan kota mereka. Para penduduk yang sebagian besar adalah petani mulai berlatih menembak. Ketika Billy sedang memperlihatkan keahliannya dengan pisau, penduduk yang sedang berlatih malah lari ketakutan melihat aksi Billy itu. Dan Billy pun terlihat sangat kesal. Dasar. Scene selanjutnya, mereka mendatangi tambang yang berada tidak jauh dari kota. Dari kejauhan, mereka melihat anak buah Bogu sedang menyiksa para pekerja. Mereka pun menembak satu persatu anak buah Bogu dari balik bukit sampai habis. Sampai di tambang tersebut, Sam bilang pada para pekerja kalau sekarang tambang ditutup dan mereka semua bebas. Mereka boleh pergi atau tetap tinggal di sini untuk bertempur melawan Bogu. Kemudian mereka pun membuka gudang yang ada di tambang dan betapa senang mereka begitu melihat banyak dinamit. Mereka kembali ke kota dengan membawa para pekerja yang akan membantu bertempur. Diceritakan, Sheriff pun sampai di rumah Bogu. Dia pun menyampaikan bahwa ada orang yang sudah membunuh semua anak buahnya dan menguasai kota Roscek, lalu mengatakan kalau Bogu tidak datang ke Roscek berarti dia adalah pengecut. Dia bilang namanya Sam Chisom. Karena marah, Bogu pun menembak Sheriff tersebut. Lalu Bogu mengumpulkan semua pasukannya untuk menyerang Roscek. Sam dan teman-temannya mulai menyusun rencana untuk menghadapi pasukan Bogu. Para penduduk mulai membangun parit-parit untuk jebakan, untuk pertahanan mereka, dan memasang dinamit-dinamit. Sam menyuruh Red untuk mengawasi kedatangan Bogu dan pasukannya. Lalu, para penduduk membangun kembali gereja mereka. Kemudian Red pun datang dan memberitahu mereka kalau Bogu dan pasukannya akan datang besok pagi.
Malamnya, para penduduk berdoa di depan gereja untuk keselamatan dan kesuksesan mereka esok hari. Kemudian, terlihat Goody akan pergi, tapi Sam mencoba menghalanginya. Tapi sia-sia. Goody akhirnya pergi karena dia punya trauma di masa lalu. Dia tidak mau membunuh orang lagi. Dia bilang sekarang dia adalah pengecut. Sam pun terlihat sangat kecewa. Pagi pun datang, semua orang mulai bersiap di posisinya masing-masing. Wanita dan anak-anak bersembunyi di ruang bawah tanah. Terlihat Bogu dan pasukannya sudah siap menyerang. Kota pun menjadi mencekam. Sam pun keluar dengan kudanya. Dan dengan sebuah aba-aba, pasukan Bogu pun datang menyerang kota. Para penduduk pun sudah siap untuk menghadapi pasukan berkuda Bogu. Jack yang ada di dalam parit mulai menghitung mundur. Dan tiba-tiba dinamit yang mereka pasang mengenangi pasukan Bogu dan melewatinya sampai amburadul terkena dinamit tersebut. Sebagian pasukan Bogu tumbang karena jebakan-jebakan yang dibuat oleh Sam dan para penduduk. Tapi sebagian lainnya berhasil memasuki kota. Aksi tembak-menembak pun terjadi. Sam dan kawan-kawannya bisa mengendalikan keadaan dengan menjebak pasukan Bogu di jalan buntu. Karena dirasa serangannya banyak yang dipatahkan, akhirnya Bogu pun mengeluarkan senjata andalannya, yaitu senjata mesin yang bisa mengeluarkan ratusan peluru dalam hitungan menit. Tiba-tiba Goody datang kembali untuk membantu dan memberitahu mereka bahwa Bogu akan menembakkan senjata mesin tersebut. Senjata pun ditembakkan dan mulai banyak penduduk yang tewas. Ketika senjata tersebut kehabisan pelurunya, Sam dan Dan mengeluarkan anak-anak dan wanita yang ada di dalam ruangan bawah tanah dan menyuruh mereka pergi dari daerah ini. Billy dan Goody naik ke atas gereja untuk menjadi sniper. Sedangkan Jack mencoba menyelamatkan Teddy yang tertembak dan menyuruhnya masuk ke dalam salah satu rumah. Tapi dari belakang ada yang memanahnya. Jack tidak menyerah begitu saja. Dia mencoba mendatangi orang tersebut. Tapi dia terus dipanah sampai akhirnya tewas sambil terduduk. Orang yang sudah membunuh tadi kemudian mengejar Emma. Emma berusaha menembaknya, tapi senjatanya kehabisan peluru. Untung saja Red datang dan dia pun bertarung dengan orang itu. Dan Red pun berhasil membunuhnya. Senjata mesin itu pun ditembakkan kembali. Kemudian Dan bilang pada Sam kalau kita harus melakukan sesuatu pada mesin itu. Dan Dan pun meminta Sam untuk melindunginya. Dan pun menaiki kudanya dan berlari menuju mesin tersebut. Anak buah Bogu pun mengejarnya. Tapi satu persatu mereka berhasil ditembak oleh Billy dan Goody. Tapi Billy pun tewas tertembak oleh senjata mesin tersebut. Dan terus ditembaki oleh pasukan Bogu. Dan pun tertembak sampai dia terjatuh dari kudanya. Tapi Dan berhasil bangun kembali dan berjalan mendekati mesin tersebut. Tapi dia pun ditembak lagi sampai terjatuh. Dan pun duduk dan dia mengambil rokoknya. Sambil berusaha menyalakan koreknya, salah satu anak buah Bogu membantu Dan menyalakan rokoknya. Ketika dia akan menembak Dan pun jatuh bersujud. Dan mereka pun tersenyum. Dianggapnya si Dan ini sudah meninggal. Tapi Dan bangun kembali dan sudah memegang dinamit yang sudah dinyalakan. Dan akhirnya Bogu pun memasuki kota dengan 2 orang anak buahnya yang tersisa. Kedua anak buahnya tersebut masuk ke dalam salah satu rumah. Mereka tiba-tiba keluar dengan penuh luka tembak. Sam pun keluar dari rumah tersebut. Bogu pun mulai ketakutan dan mengeluarkan pistolnya. Bogu mencoba menembak Sam, tapi Sam lebih cepat menembak tangan Bogu. Bogu pun berlari menuju gereja, tapi Sam berhasil menembak kakinya. Bogu menyeret kakinya memasuki gereja tersebut, dan Sam terus mengikutinya. Di sini terjawab semuanya bahwa ternyata Sam pun punya dendam yang sama seperti Emma. Karena dulu tanahnya pun dirampas oleh Bogu, ibunya diperkosa, dan adik perempuannya dibunuh oleh anak buah Bogu. Kemudian Sam mencekik leher Bogu dengan sal yang dia pakai. Diam-diam Bogu mencoba mengambil pistol yang ada di dalam sepatunya dan berusaha menembak Sam. Bogu pun mati ditembak oleh Emma. Lalu Sam pun mengambil senjata dari tangan Emma. Sam keluar dari gereja dan menghampiri teman-temannya yang masih selamat.
Mereka pun pergi dari kota tersebut sambil diiringi ucapan terima kasih dari seluruh penduduk. Film pun tamat. Film ini sebenarnya adalah merupakan remake dari film yang berjudul sama di tahun 1960 yang diadaptasi dari film Jepang yang berjudul Seven Samurai 1950-an karya si filmmaker Master Akira Kurosawa. Meski film ini berisi adegan-adegan klasik cowboy, film ini tetap terasa berkesan. Tapi yang paling terasa di sini pada saat adegan cowboy berkuda menjelang tembak-menembak. Dan yang paling berkesan pula, mereka rela mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain. Padahal itu bukan tanah mereka, bukan pula teman atau saudara. Tapi mereka melihat ketidakadilan dan penjajahan terhadap kaum lemah di tanah itu. Demikian alur cerita film ini. Akhirnya, mewakili seluruh tim kerja yang bertugas, kami mohon maaf undur diri. Sampai jumpa di suasana bahagia dan lebih membahagiakan lagi. Memang baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Dan tentunya, tebarkan kebaikan walaupun dengan seutas senyuman. Wassalam, salam otak waras, Indonesia. Dan tetap merdeka.